Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok laporan tugas proyek untuk analisis dan perancangan sistem informasi website penjualan sembako yang disusun oleh pertama Abdurrahman Fauzi, kedua Ananda Hadi Saputra, ketiga Andika Faris Irwanto, saya sendiri, keempat Audi Raditama, kelima Muhammad Hasbi Abdillah, keenam Wisnu Pandu Wiweko, dan terakhir Yoga Fadila Putra Majid. 21 pendahuluan. Latar belakang pembuatan proyek. Penyusunan proyek ini pada awalnya diawali oleh sebuah niat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari bahan-bahan pokok, juga menghemat estimasi waktu dan tenaga dalam mencari bahan-bahan pokok yang dibutuhkan dalam kehidupan. Hal lain juga yang membuat saya membuat proyek ini ialah saya meyakini bahwa sebuah teknologi tidaklah harus canggih, tetapi teknologi tersebut harus memberikan manfaat yang banyak kepada orang lain walaupun teknologi itu terlihat sangat sederhana. Tujuan pembuatan proyek ini pada mulanya mempunyai tujuan untuk mempermudah mencari bahan-bahan pokok yang biasanya dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2, pembahasan bisnis proses sistem berjalan, observasi. 1. Toko mengajukan order. Kedua, distributor menerima order dari sebuah toko. Distributor mengecek barang yang ada di stok yang akan dipesan oleh toko. Yang keempat, distributor memproses semua produk yang telah dipesan toko. Distributor melakukan konfirmasi orderan. Toko atau kantin menerima konfirmasi nota dari distributor yang sudah diberikan oleh distributor. Toko melakukan pembayaran, distributor menerima pembayaran dari toko, sehabis itu distributor mengirim barang ke sebuah toko yang memesan barang. Yang ke-10, toko menerima barang. Berikut gambaran bisnis prosesnya. Lanjut, sistem usulan, observasi. Pertama, toko melakukan survei harga yang ada di stok. Kedua, toko melakukan survei barang yang akan dipesan. Ketiga, melunasi semua pembayaran yang sudah dipesan oleh toko tersebut. Keempat, konfirmasi pembayaran jika sudah lunas. Berikut gambaran bisnis usulannya. Lanjut. Kedua, use case. Di sini di use case ini ada 3 aktor, pembeli, admin, dan penjual. Penjual bisa mengakses stok, orderan, konfirmasi barang, dan pembayaran. Pembeli juga bisa mengakses orderan, konfirmasi barang, dan pembayaran. Admin website bisa mengakses stok, konfirmasi barang, dan pembayaran. Dan orderan dan konfirmasi barang tersebut ada include mengarah ke detail barang. Dari detail barang ada include mengarah ke pembayaran. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya adalah diagram activity atau activity diagram yang mempunyai pengertian pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, ini untuk diagram loginnya, activity diagram login. Ini untuk diagram activity pembelian sembako. Ini untuk diagram activity transaksi. Untuk diagram sequence diagram sendiri merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message atau pesan apa yang dikirim, dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini juga diatur berdasarkan waktu. Dan berikut ada gambar-gambar dari diagram login, dan di bawahnya ada sequence diagram penambahan produk. Dan berikut juga ada sequence diagram untuk pemesanan. Ya, dan di bawah sini juga ada kelas diagram. Kelas diagram sendiri adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta dimasukkan pula atribut dan operasi. Dan berikut ini ada kelas diagram dari proyek kita. Selanjutnya ada deployment diagram. Deployment diagram itu diagram yang menjelaskan bagaimana komponen disebar atau dideploy ke dalam infrastruktur sistem. Dan berikut ini ada gambar dari deployment diagram.
dari sistem request kita. Berikutnya ada state diagram. State diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. State diagram mendeskripsikan semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek, begitu pula dengan event. Ini adalah contoh-contoh dari state diagram yang kelompok kami buat. Berikut adalah contoh IRD atau perancangan database dari sistem proyek kami. Nah, bisa dilihat berikut adalah database yang proyek kami buat. Ini merupakan salah satu contohnya. Dalam pengertian umum, sebuah antarmuka, penghubung atau interface adalah sebuah titik, wilayah atau permukaan di mana dua zat atau benda berbeda bertemu. Dia juga digunakan secara metafora untuk perbatasan antara benda. Dan berikut adalah contoh interface yang sudah kelompok kami buat. Terakhir, bab 3 penutup. Kesimpulan dari proyek yang kita buat adalah setelah membuat proyek ini, saya berkesimpulan bahwa segala hal akan kita buat harus dipertimbangkan dengan sangat baik secara terstruktur dan terencana, di mana hal itu bertujuan agar proyek dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Saran dari kita adalah seharusnya dalam membuat proyek dosen dapat membimbing mahasiswa dengan cara yang lebih baik lagi agar para siswa dapat mengerjakan proyek itu dengan baik dan benar. Dan diharapkan ke depannya ada sebuah dana tunjangan bagi para mahasiswa yang akan membuat suatu proyek, yang dimana proyek itu akan berguna untuk kampus pada akhirnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.